12 rasul, udah, kemudian muncul murid-murid. Saya nyerah. Saya nggak sanggup sama setan diskusi, saya nyerah. Turunkan saya atau dia yang diturun. Udah hilang dia. Yesus berbicara kepada muridnya. Kamu, bom-bom, ya paman, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu, bom-bom, percaya. Bom-bom yang diberi nasihat nih. Kata Yesus, bom-bom akan didatangi penyesat. Ada nggak penyesat datang kepada bom-bom mengaku bertemu dengan Yesus? Ada. Kenapa larinya ke 2000 tahun ya? Susah kali menyelamatkan orang-orang ini. Cinta kali dia sama neraka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar-benar kalian itu mentalnya mental lalat. Yesusnya menasihati Pak Bom-bom supaya Pak Bom-bom waspada. Karena akan datang penyesat mengaku Yesus kepada Pak Bom-bom. Pak Bom-bom hidup di abad pertama misalnya. Usia Pak Bom-bom paling juga 60 tahun. Sebelum Pak Bom-bom meninggal dunia, Pak Bom-bom pernah mengalami keadaan di mana ada orang datang kepadanya mengaku Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kenapa babi diharamkan. Karena kalau orang kemudian makan babi, ya susah menerima kebenaran. Hatinya buta, bisu, tuli. Yesusnya berpesan kepada bom-bom, waspadalah supaya kamu, kata kamu sudah jelas sekali di situ. Dan pengantar dalilnya kan ada tuh. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Nah, berarti ini cerita antara Yesus dan gurunya, dan muridnya. Coba dekat di sini ada jepitan rambut, jepit giginya. Susah kali diajarin. Kita mau menyelamatkan kalian, kok kalian susah kali mau diselamatkan. Memperbodoh diri. Ibarat seorang dosen berbicara kepada mahasiswa, kemudian lewat Pak Bom-bom naik sepeda kumbang. Berkatalah dosennya di situ, anak-anakku sekalian, kalian harus waspada. Sebab banyak guru-guru palsu yang akan mengajarkan kalian rumus-rumus fisika yang berbeda dengan rumus ilmiah. Wah, Pak Bom-bom bergegas pakai sepedanya kencang-kencang pulang ke rumah, kunci pintu, kunci jendela, periksa-periksa buku-bukunya semuanya. Ditanya, kau kenapa rupanya? Tadi ada nasihat, ku dengar untuk waspada kepada guru palsu, katanya ada yang memasukkan rumus-rumus kimia tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Itu di mana? Diucapkan, aku dengar seorang guru berbicara kepada muridnya dalam kelas. Kamu bukan murid dari sekolah itu, ngapain kau sibuk, koclok? Ada gila-gilanya memang orang-orang ini. Yesus berbicara kepada muridnya, mereka yang merasa. Ya, disapa Kang itu. Oke, izin dulu kita sapa Little Mika, selamat malam. Bang Indra. Bang Indra. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, ada sepakan. Sebelumnya saya sapa juga sebelahnya Pi Kopi. Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ya, Muslim semua. Ada yang mau sampaikan? Nanti kita ganti dengan teman-teman Kristen yang lain ya. Silakan sampaikan dulu. Sebelumnya saya minta maaf ya, saya sebenarnya bergabung dengan live ini tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau diskusi aja. Begini. Nah itu ada maksudnya, tadi katanya nggak ada maksudnya. Iya, gini, maksudnya gini. Berarti sudah ada maksud apa nggak ada maksud, Mbak? Ada maksud. Gitu dong, jangan berbohong lah ya, lanjut.
Ya gini maksudnya, Bang Juma ini kan sudah sering ditonton nih oleh suami saya, ya kan? Iya, iya. Oleh suami saya hampir setiap hari lah beliau menonton Siap. live Bang Juma, dan beliau ini sangat meneladani cerita-cerita dan live Bang Juma. Ya, Maksud saya begini, saya sering dengar Bang Zuma ini berdebat antara agama yang lain atau dengan agama Islam gitu kan. Iya. Tapi bagaimana dengan suami saya sendiri yang agamanya jelas-jelas Islam tapi tidak baik dengan keluarganya gitu. Dan saya yang mau saya pertanyakan, yang nanti jadi pertanggungjawaban dia di akhirat nanti kan itu amal dia dengan istrinya, dengan keluarganya. Jadi bagaimana dia meneladani orang lain sedangkan dirinya sendiri dengan keluarganya tidak baik gitu. Di luar konteks ini, di luar konteks Islam dan Kristen, saya nggak ada urusan ke situ. Yang saya mau tanyakan, kenapa suami saya meneladani hal-hal yang dia sendiri saja tidak bisa perbaiki dengan dirinya, mengapa dia harus mengurusi agama orang lain gitu? Jadi berbeda dengan orang ceramah dengan lintas agama. Kalau lintas agama itu membentengi akidah supaya orang Islam tidak murtad. Kalau ceramah memperbaiki akhlak, memperbaiki tata cara ibadah. Itu bedanya. Makanya apologetika itu punya kemudian pasar sendiri ketika mereka berdialog, sasarannya itu adalah non-muslim. Bagi mereka yang muslim yang mendengarkan, berarti mereka yang ingin berislam secara fikiran, berislam secara logika, menetapkan pondasi keislamannya bahwa Islam itu ternyata adalah agama benar. Kalau ternyata tidak bisa memperbaiki rumah tangga, berarti ada yang perlu diperbaiki di situ. Misalnya nih, mungkin istri sudah nggak cantik lagi, mulutnya bau, sering kentut di samping suami, atau dicurigai kemudian istri ini selingkuh, sampai suaminya pun tidak memperhatikan lagi istrinya yang kurang ajar, malas makan, taunya cuma nyerocos, menggosip, dan gaji suami dipakai hura-hura, dan seterusnya. Atau pernah istri ini memberikan kesan yang negatif terhadap sang suami, sehingga suami lebih suka mendengarkan Bang Zuma daripada melihat muka istri di mana mukanya berkerut terus. Gitu. Karena setahu saya, orang-orang yang mendengarkan dunia apologet ini justru mereka yang tadinya dimarahin sama bininya, tapi lama-lama bininya juga ikut nonton. Akhirnya mereka tertawa bersama, rangkulan dengan suami istrinya, mereka sholatnya berkualitas, yang tadinya putus-putus sholatnya. Begitu mendengarkan lintas agama, mereka bersyukur menjadi seorang muslim. Akhirnya apa? Dia aja lama, ternyata Islam ini benar loh. Yuk sholat, yuk ajak anak kita untuk berislam secara kafah. Itu yang betul. Tapi kalau ada suami justru semakin jauh dari istrinya, ya istri ini yang harus bertanya, ada apa kok suamiku semakin jauh dariku? Oh ternyata cek per cek sering ngambil duitnya suami tanpa izin. Bisa jadi. Coba tanya di bawah. Setelah Anda mendengarkan dialog lintas agama seperti ini, Anda bersyukur nggak suami Anda muslim? Anda bersyukur nggak istri Anda Islam? Coba jawab. Bersyukur atau tidak bersyukur? Suami menjadi lebih baik atau tidak? Istri menjadi lebih baik atau tidak? Itu lebih baik. Alhamdulillah, kan gitu. Artinya apa? Suami istri membentengi akidah. Jangan mau kita dianggap agama itu sama. Jangan mau dianggap bahwa semua agama itu benar. Jangan. Kita yang paling benar. Sholat yuk.
ibadah yuk. Ternyata Islam ini alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Karena kita sudah tahu ternyata ini pemisahnya nih. Ternyata mereka itu menyembah bukan Tuhan, kan gitu poinnya. Saya curiga malah kalau ada orang bertanya seperti itu, jangan-jangan dia adalah misionaris yang pura-pura masuk Islam, kemudian begitu dia terjebak dalam keluarga Islam, dia ingin murtadkan suaminya tapi nggak berhasil. Bisa jadi kan gitu. Masuk pura-pura mu'alaf dengan tujuan nanti kalau sudah ada anak, aku akan kembali ke Kristen. Pilih mana? Kamu ikut atau kita cerai? Wah, kan banyak tuh yang kita temukan. Jadi bisa jadi ada dugaan seperti itu juga. Begitu ganti. Silakan, mungkin ada lagi yang lain. Ya, untuk yang permintaan Muslim boleh di hold dulu supaya terjadi dialog lagi. Saudara-saudara yang Kristen langsung tapping saja. Saya atau ketik aja 3 kita naikkan. Yang Muslim sabar dulu ya. Silakan. Saudara-saudara Kristen, pendeta-pendeta, romo-romo, jangan orang gila lagi yang naik. Silakan. Oh, ini ada yang ngetik 3 nih, Bang Zuma. Tapi nggak ada permintaan. Ya, silakan teman-teman. Yang Muslim di cancel ya, supaya ketahuan. Ada ini. Ya udah saya naikkan aja ini. Pak Karyo. Langsung naik. Pak Karyo. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Belum duduk. Nah, sudah. Kalau Islam jangan minta multi ya, berat HP. Ya, Pak Karyo. Oh, Karyo. Selamat malam. Kristen atau Muslim, Pak? Pak. Selamat malam. Oh, nggak niat dia ini request nih. Ya, silakan. Mungkin Ustaz Arif yang di akunnya di private mungkin masuk, bisa langsung dijambak. Sudah di share-share ke semua pendeta-pendeta yang ada di seluruh Nusantara. Kata pendeta, siapa yang mau dikulitin? Enak aja. Hah? Ngadepin Bang Zuma? Oh enggak. Mending di gereja kan gitu. Iya, harusnya malam ya buat bekal lah gitu kan, Bang Zuma. Buat bekal besok hari Minggu menyembah Tuhan, tuh kan. Silakan. Ya, ini yang tadi siang. Tolong jangan rocos ya. Diskusi baik-baik ya. YSR. Yesus. YSR itu Yesus selera rakyat ya. Oke, silakan. Selamat malam, Bang YSR. Yesus selera rakyat. Lucu juga. Ada tiga faktor yang membuat sulit menerima kebenaran Islam. Pertama, sibilisis. Yang kedua, sibilisis. Yang ketiga, sibilisis. Itu faktor yang ketiga itu. Sulit menerima kebenaran Islam. Satu sibilisis, kedua sibilisis, ketiga sibilisis. Berarti cuma satu dong. Saya salah hitung. Felix Islam Kristen. Beliau Ustad. bukan Kristen ya. 3, sebentar yang 3. Tunggu antrian. Nebukadnezar. Selamat malam. Selamat malam. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen. Katolik apa Protestan kalau boleh tahu?
Ustaz. Oh ya, siap. Silakan. Ada tema di sini. Kalau Anda membantahnya silakan. Ayo Bang Nebu, silakan bicara. Hanya ada satu Kristus. Hanya ada satu Kristus, Yesus. Berarti tidak percaya dong kepada Yesus yang mengatakan ada Yesus lain. Gimana dong Bang? Tidak ada Yesus yang lain. Hanya ada satu Yesus Kristus Tuhan. Dan Anda Berarti tidak perlu percaya kepada Yesus. Gimana Anda ini? perlu bukti. Anda perlu bukti. Anda lihat saja di gereja-gereja yang terbesar saat ini, hanya di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Iya, itu Yesus Kalau dia palsu bukan itulah. Di Itu mana Yesus palsu itulah. Di mana Yesus palsu bisa buat mujizat? Saya tanya. Bahkan Allahmu tidak bisa buat mujizat. Nabi Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsu melakukan tanda dahsyat dan banyak melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Omong kosong penipuan. Matius 24. Buka ayat penipuan, jangan buat penipuan. Buka ayat. Oke, ada yang bisa buka kamera di sini? Habis itu kita sumpal mulutnya pakai tai sapi orang ini. Silakan. Silakan kan itu. Kau duduk yang cantik di situ ya. Iya, Jangan kau kemana-mana ya. Di-mute dulu ya. Kau diam situ. Ini pendeta Indra ini. Pendeta Indra. Kau duduk situ. Sebentar, gantian pendeta. Berapa? Duduk di situ. Maaf. Matius 24 nomor 24 ya. Minta izin, Gurunda, Kang Dito Ya, diperbesar. Ya. Iya. Suruh perbesar biji matanya juga orang ini. Sabar, sebentar. Pendeta Indra. Nyantai pendeta. 24. Saya screenshot aja Gurunda. Iya, silakan deh. Silakan teman-teman di bawah sambil lalu mohon bantu tetap layarnya teman-teman. Posting ulang juga. Di-share posting ulang teman-teman ya. Gimana? Kau sudah mau kabur? Karena kau sudah tahu ternyata Anda Yesus palsu. Mau kabur? Belum. Tampilkan cepetan. Mau kabur? Kang Dito. Sik. Wait. Malu. Syukron Katina. Sudah. Mana terlalu lama? Tuh, baca itu. Sudah. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tuh. Coba kasih contoh seperti apa? Coba kau bisa buktikan tidak? Jangan kau comor. Dia cuma comor. Mujizat palsu itu. Jadi sudah jelas sekali Yesus sendiri berkata, Yesus palsu itu akan datang dan akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Itulah yang kau sembah di gereja, kuclu. Pendeta dari pasti kepanasan. Yang kau sembah di gereja itulah yang dimaksud oleh Yesus asli. Yang suka mengobati orang itu nabi. Nenek Lukiper. Justru yang mengaku bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Berarti kamu di gereja memanggil Yesus palsu, membantu Yesus palsu yang membantu kamu mengusir setan. Karena Yesus tidak mengenal kalian. Maaf, saya turunkan Gurunda. Pendeta Indra. Ya nggak apa-apa, daripada otaknya pecah di sini kuat. Kalian kan bermujizat, kalian kan bernubuat, kalian kan mengusir setan, dan terjadi kan, mampu kan kalian melakukan itu? Tapi kenapa Yesus mengingkari kalian? Itulah bukti bahwa yang membantu kalian bermujizat itu palsu. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bernubuat bermujizat pakai namamu juga? Ya memang. Kalian mengobati orang, kalian bermujizat. Memang. Tapi
Yesus asli tidak mengenal. Dengan kata lain, yang membantu kalian bermukjizat itu Yesus yang mana? Hei, Yesus yang mana? Yang membuat kalian itu mampu bermukjizat, ngobatin orang kayak Rasulullah Lubis tuh. Itu Yesus mana tuh yang bantu dia? Kalau yang asli ngapain kalian diusir? Ayo. Sedangkan Yesus yang mengatakan yang palsu itu mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ayo. Kena kan? Mau aku datang besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Suma. Ya, silakan yang Kristen teman-teman. Kayaknya di permintaan ini Islam semua ini. Coba yang Kristen ketik 1 di bawah. Ya, Meong, selamat malam Meong. Meong ini Kristen atau Muslim, Meong? Selamat malam. Sudah duduk belum nih? Sudah duduk belum nih? Meong. Other side. Ya, Meong, selamat malam. Meong. Nah, nanti. Ya, silakan yang Kristen dulu ya, Iwan Villa. Sisa 1 kursinya. Silakan, silakan. Di tempat usaha tarif mungkin banyak. Ya. Quarter Y, selamat malam. Kalau Y semua ini Yesus. Nah, gitu ya. Silakan. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bawah dulu ya Bang ya. Kita nyari yang Kristen ya. Silakan, yang Kristen dulu teman-teman. Yang di tempatnya Ustaz Tarif sambil dicek Ustaz, karena yang private rata-rata masuknya di host. Yang Muslim di ini dulu, di hold ya. 1 kursi buat kita sambut tamu kehormatan, bukan kami main keroyokan, kami mute ya. Silakan yang Kristen. Tanta siapa? Tanta naikin. Mana Tanta? Gak ada. Yuk, silakan ajukan permintaan saja yang merasa Kristen. Yang berilmu silakan naik ke atas. Mumpung ada kesempatan malam hari ini, kita ingin dialektika. Sudah beberapa dalil sudah keluar ya. Tinggal kita implementasikan. Kalau ada misionaris datang, ajak aja debat gitu kan. Ayo, yang Kristen. Besok kan ke gereja. Wah, ini ada nih. Ya. Sam, selamat malam Sam. Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di bawah dulu Bang ya. Oke, yang mengajukan permintaan Kristen ya. Oke, Bocil, selamat malam. Dari sekte mana? Saya Islam Bang. Islam, ngapain permintaan naik? Assalamualaikum. Romi, wow. Mudah-mudahan Kristen. Yang naik Kristen ya. Roy Saputra. Selamat malam, dari pagan denominasi mana? Ya, silakan. Aku mau bertanya Bang, bisa gak? Ya, aku bertanya Bang. Silakan. Robnya umat Kristen ada berapa Bang?
Maksudnya pertanyaan kamu boleh diulang? Iya. Kok robnya orang Kristen berapa ditanya? Kamu Kristen atau Muslim? Robnya umat Muslim ada berapa bang? Rob itu apa artinya? Tuhan. Tuhan. Ada. Di mana Rob itu artinya Tuhan? Di Quran. Di mana itu? Coba tunjukkan. Halo? Iya, halo. Di mana? Coba buka KBBI coba dulu. Buka KBBI. Rob artinya apa coba? Anak Wedis. Rob artinya Tuhan. Rob artinya Tuhan. Di mana Anda dapatkan ilmu itu? Udah nggak usah ngeyel gitu loh. Saya bertanya di mana? Di mana Anda dapatkan Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Cak Ayu. Cak Ayu. Penyembah makhluk kuburan. Aku tanya, Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Penyembah orang mati. Penyembah makhluk kuburan. Kata Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Izin Saya baru tahu. Gak bisa diskusi. Bahlul. Rob kok artinya Tuhan itu kayak mana ceritanya? Tuyul. Silakan Bang Mr. Dar naik. Ya, izin dulu Ustadz. Ini ke screen. Izin dulu Ustadz. Ya, izin dulu Ustadz. Ini KBBI ya. Izin Gurunda ya sebentar. Iya, silakan Dek. Ini nih KBBI. Ya, ini KBBI nih. Rob adalah pasang besar tentang air laut atau sungai yang Itunya banjir Rob. Allahu Akbar. Kenapa Wedis? Aduh. Allah Akbar. Coba kalau 2B-nya, Rob. Coba kalau huruf B-nya 2, apa artinya? 2, B-nya hurufnya B-nya besar, B-nya 2. Ya. Ada-ada aja memang ini. Nggak ada Gurunda. Nggak ada. Kalau B-nya double itu nggak kebaca, nggak ada di KBBI. Nggak ada di KBBI. Nggak ada. Jadi dia menyebati tadi apa? Banjir. RAB. Langganan apa? Rencana anggaran biaya. Iya. Oke, ini semalam yang sama saya diskusinya lumayan akademis. Saya sapa dulu Gurunda. Ada Mr. Dar, selamat malam. Semalam apa tadi pagi nih? Semalam. Waktu sama Pak Victor juga. Oh iya, Pak Victor Surabaya itu ya? Iya. Iya. Oke, selamat bergabung Bang Mr. Dar. Langsung saja, ini ada Gurunda kami, Bang Zuma. Ada untuk diskusi secara hikmat di sini. Silakan. Ya, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Silakan Gurunda. Ya, silakan. Jaringan saya udah bagus kan ya? Bagus. Kang Dito yang nggak bagus suaranya tadi. Yang putus-putus ya. Iya, makanya. Gara-gara Rob tadi itu, Bang. Lanjut, silakan, Bang. Silakan, Bang Mr. Ada tema ini. Silakan. Kalau tidak sepakat, silakan disanggah. Ada 2 Kristus, maksud. Ya gimana itu maksudnya? Saya baru masuk ini. Oh, barangkali Gurunda data-datanya Gurunda. Boleh diskusi 2 arah? Iya, jelas 2 arah. Yang lain Muslim, yang lain diam di bawah. Oke. Bang Zuma, saya mau bertanya, apakah benar kalau menjadi umat Muslim atau orang Islam itu wajib
ke neraka dulu sebelum ke surga. Tidak ada Terima kasih. dalilnya, tidak ada dalilnya wajib ke neraka, tetapi dikatakan kemudian mendatangi. Mendatangi itu bukan berarti masuk ke dalam neraka. Mendatangi pemakaman bukan berarti masuk ke kuburan. Kalau yang wajib ke neraka itu Bang, Markus 4 nomor 49, itu wajib neraka itu. Suara saya putus-putus ya? Normal, Gurunda. Oh, Alhamdulillah. Berarti dengar tadi penjelasan saya kan? Sangat mendengar. Silakan Bang Mr. Dar. Ya. Iya, soalnya yang saya pahami di situ kan ada mengatakan bahwa umat Muslim disucikan ya dengan mendatangi neraka tadi. Setelah itu baru akan dipindahkan ke surga. Demikian yang saya pahami dari pemahaman itu. Nggak ada Bang. Coba Anda buka Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Umat Islam yang beramal soleh itu dosa-dosanya dihapuskan, mereka dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Yang Anda maksud mungkin surah Maryam. Maryam 71 itu mendatangi neraka, artinya seluruh manusia mau Islam, mau Kristen, mau apapun itu mereka akan melintasi sirat. Dan di mana di bawah sirat itu ada neraka gitu. Jadi Tetapi di Islam itu di dalam Kristen itu gimana? Tetapi dalam Kristen saya belum pernah mendengar kalau orang Kristen harus mendatangi neraka begitu. Loh itu Quran tadi. Itu Quran saya mengatakan itu. Baca ayat 72-nya. Semua orang kafir akan tinggal di neraka. Begitu juga dalam surah An-Nazi'at. Jadi neraka identik dengan orang Kristen. Bahkan Yesus sendiri mengatakan orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Itu ucapan Yesus tuh. Nah, kalau yang Anda singgung dalam Al-Quran, bahwasanya umat Islam mendatangi, ya itu memang betul. Mendatangi neraka, tapi tidak tinggal sebagai penghuni, hanya melintas. Karena untuk sampai kepada surga, ada perjalanan, ada sirat. Sirat itu untuk menuju kepada surga, ada yang disebut neraka di bawahnya. Jadi semua orang akan sampai ke sana nanti. Orang yang tinggal di neraka adalah orang-orang kafir. Sedangkan orang Islam melanjutkan perjalanan menuju surga. Itu Al-Quran tuh yang menjelaskan itu. Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at. Mulai dari ayat 34. Fa'iza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan kepada mereka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Setiap manusia. Itu kata Quran. Jadi semua manusia akan melihat neraka. Fa'amma man taqa. Maka adapun orang yang melampaui batas bukan hanya melihat. Wa atharal hayatad dunya. Dan mereka yang melampaui batas, yang ketika hidup di dunia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka dia bukan cuma hanya melihat neraka, akan tetapi fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh neraka adalah tempat tinggalnya. Tuh kata Quran. Jadi semuanya akan melihat neraka itu, Islam, Kristen, semua. Tetapi orang yang melampaui batas, orang yang kemudian cinta akan kehidupan dunianya daripada akhiratnya, lebih cinta berangan-angan menyembah kepada yang bernama Kristus daripada menyembah kepada Tuhannya Kristus, kata Al-Quran, mereka akan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa yang diharamkan tidak dimakan,
apa yang dilarang tidak dikerjakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi umat Islam melihat neraka, tapi karena ketika hidup di dunia, dia mau diatur hidupnya oleh Tuhan, mulai dari dia tidur sampai dia tertidur kembali, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surga tempat tinggalnya. Meskipun sebelumnya mereka semua melihat neraka dulu. Jadi kami akan menyaksikan kalian, weh kodong kasihan nah. Iya Allah ya Karim, sungguh menyedihkan nasib mereka ya. Kami melihat kalian disiksa. Habis itu kami dimasukkan ke dalam surga. Itu Al-Quran, bung, kaidah dalam Quran. An-Nasyat ayat 34 sampai ayat 41. Makanya kalau kita melihat tuh di surat Maryam ini, coba Anda buka bahasa Arabnya. Apa yang diterangkan surah Maryam tersebut dalam bahasa Arab? Itu pasti berbicara terkait dengan Tuhan semesta alam. Tidak berbicara terkait dengan ilah-ilah, tetapi Rabb secara global. Rabbus samawati wal ar, berarti Tuhan segalanya dari segala makhluk. Tidak berbicara skala kecil. Berarti yang dimaksud dalam Al-Quran surah Maryam akan melihat neraka adalah seluruh umat manusia. Itu coba Anda baca surah Maryam tuh. Seluruh umat manusia. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Ini berbicara skala besar. Jadi seluruh umat manusia akan melihat neraka. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semuanya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharaz zalimin fiha jithiya. Akan tetapi kata Allah, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Ya umat Islam. Lalu orang yang zalim, siapa orang zalim? Sudah tahu Yesus manusia, sudah tahu Yesus akan mengatakan ada datang Yesus palsu, masih tetap menjadi Kristen. Itu zalim namanya. Maka orang zalim ini kata Allah, mereka dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur, malu. Itu kata Quran, saudara. Coba Anda baca Markus 4 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. 49 ya? Iya. Markus 4 sampai 41 aja ini. Cuma Markus 4 sampai 41 aja ini. Markus 4 ya? Akhi. Iya. Hanya sampai 41 aja, enggak ada 49. Salah berarti saya. Coba yang lain lagi mungkin. Markus 9, sorry, saya salah sebut. 9 ayat. Nomornya 49 ayat. Iya, lupa saya sering. Silakan. Ayat 49 ya. Iya. Arabnya api. Markus 9 nomor 49. Ya, di sana ada berbunyi demikian. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu memang berbicara tentang keadaan di neraka ya, penghukuman. Bagaimana teksnya itu, judul perikopnya saja berbicara tentang penyesatan. Tetapi begini ya Bang Juma ya, saya sebagai seorang Kristen dan dalam hal pemahaman saya sendiri ya, tidak ada dikatakan bahwa orang Kristen itu harus datang ke neraka lebih dahulu baru ke surga, itu tidak ada. Walaupun ada teks ini berkata demikian, itu kan untuk penyesatan, di situ kan teksnya itu begitu ya. Jadi gini saudara, kalau
surga neraka seseorang itu kan tempat pembalasan. Bagaimana kalau misalnya di Kristen itu ada manusia Kristen yang beramal baik seimbang dengan amal buruknya? Amal baiknya diapakan? Di Kristen, di iman yang saya pahami begini, karena kita sudah meyakini penebusan oleh Yesus atau Yeshua di kayu salib itu sudah memberikan perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Maka setelah itu setiap orang yang percaya kepada karya keselamatan itu, dia telah diberikan jaminan untuk pada hidup yang kekal. Nah, tetapi bukan berarti dengan ketika dia menerima jaminan hidup yang kekal itu surga, lalu dia semena-mena dalam kehidupannya di dunia ini ketika menjalani kehidupannya. Tentu hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat harus ditinggalkan, harus tetap ditinggalkan. Dan mungkin ada orang berkata, loh kan sudah diselamatkan, kenapa tidak berbuat semena-mena saja? Contohnya berbuat apa saja, hal yang negatif. Nah, itu salah. Yang sebenarnya justru walaupun telah diselamatkan, tetapi dalam arti lain kita harus tetap mengerjakan hal-hal yang positif dalam dunia ini. Melakukan kasih. Nah, ya kan? kalau misalnya mereka berbuat dosa lagi? Nah, jikalau mereka berbuat dosa lagi dan hidup dalam keberdosan itu terus-menerus, maka ya tentu keselamatan itu tetap akan tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka telah berbuat di luar pada firman Tuhan. Jadi tidak ada yang mengatakan ketika kita satu kali percaya lalu semena-mena berbuat dosa itu pasti akan masuk neraka, sudah pasti. Oh gitu. Bukannya di Kristen ini sudah tidak terikat oleh firman Tuhan? Gak ada lagi aturan. Sudah dibebaskan, bahkan Kristen disebut bukan lagi hamba, tapi anak. Artinya mereka sudah bebas melakukan apa saja. Bebas dalam arti begini, kita sebagai anak tidak terikat seperti seorang budak, begitu. Ya iya, tidak terikat lagi, artinya tidak lagi tunduk kepada Tuhan kan? Tetapi dalam hal kepatuhan, ketundukan kepada Bapa itu tetap wajib dilaksanakan. Nah sekarang kalau menjadi Kristen, perintah Bapa yang dilakukan Kristen yang mana? Perintah yang dilakukan oleh orang Kristen ya seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajarkan? Dia mengajarkan tentang kasih, pengampunan. Maksudnya yang mana kasih di Kristen itu yang mana itu, Bang? Kan Bapak katanya yang diajarkan oleh Bapak. Nah, saya tanya di Kristen yang menjadi perintah Bapak di Kristen yang menjalankan Kristen itu yang mana? Apa yang telah diajarkan oleh Yesus atau Yeshua itulah yang dinyatakan sebagai perintah Bapa, karena dia yang dalam wujud kemanusiaannya ya, dalam wujud kemanusiaannya yang menyatakan diri kepada setiap manusia. Dalam Yohanes itu ada, dalam Yohanes 10 menyatakan bahwa dia itu adalah Sang Bapa, atau dia adalah perwujudan dari Bapa itu sendiri ya, pejewantahan dari Sang Bapa, atau yang gimana menjelaskannya? Bapa itu kan dia adalah yang menjadikan langit dan bumi gitu kan, itu sebagai gelarnya saja disebut Bapa gitu.
Enggak, yang saya tanya ini Bang, yang saya tanya yang bisa kami lihat di Kristen yang menjadi firman Bapa itu yang mananya? Ke gereja, hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, Natalan. Di antara item tadi yang menjadi perintah Bapa yang mana di antaranya itu? Yang menjadi perintah Bapak ya tadi, yang sudah saya jelaskan di barusan tadi. Hal-hal pokok yang saya sebutkan tadi, ibadah Minggu, makan babi, menyembah Yesus, tidak bersunat, Natalan, ini hal pokok di Kristen, itu perintah siapa? Ya, beribadah itu sudah pasti, karena tujuan daripada Tuhan menciptakan kita itu adalah beribadah padanya. Iya, hari Minggu itu perintah siapa Bang maksudku? Kan pokok Kristen itu kan ibadahnya Minggu, makanannya makanan yang diharamkan, Ya, seperti hari babi. Minggu, begini Bang Cuma ya. Ya gimana? Kenapa orang Kristen beribadah atau berbakti kepada Tuhannya pada hari Minggu? Nah itu kita melihat dari kitab Kejadian bagaimana Tuhan atau Elohim itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, dan hari ke-7 itu dia beristirahat di situ ya, kalau dalam kitab Kejadian, dan dia menguduskan hari ke-7 itu. Nah, hari ke-7 hari apa itu rupanya? disebut hari perhentian ya, hari ke-7. Hari apa itu hari ke-7 bagi Tuhan itu hari apa, Bang? Nah, karena kita di Indonesia terusnya kita kan memakai kalender itu yang Masehi. Jadi kita mengikuti, maka hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu, Bang Juma. Kenapa beda dengan Yahudi ya? Lah, karena begini Bang Juma. Karena Yahudi mereka punya kalendernya sendiri. Jadi kita tidak mungkin terus bisa Bapak berfirmannya kepada Yahudi atau kepada Kristen? Bapak berfirman pada saat itu ya kepada bangsa Yahudi melalui berarti harus mengikuti pola mereka dong. Sabat itu berarti kan hari Sabtu. Karena di dalam hari-hari mereka itu mereka menyebutnya, kemudian hari Minggu itu mereka sebut Rison, Seni, kemudian Seni, Selisi, kemudian Revi, kemudian Hamisi, kemudian Sisi, kemudian Sabat. Sabat itu hari ke-7. Hari Sabtu berarti. Kenapa bisa berubah jadi hari Minggu? Tadi kan Kristen ini polanya yang penting mengikuti perintah Bapak. Nah, perintah Bapaknya itu jatuhnya ke Sabat. Sabat itu Sabat dalam bahasa Ibrani. Jatuhnya ke hari Sabtu. Justru kalau mereka mengatakan Ahad, kalau Ahad itu hari pertama. Ahad itu hari pertama. Hari yang ke-1 atau Rison. Hari pertama. Yaitu hari Minggu. Betul Bang Juma, betul yang Abang katakan. Kalau di penanggalan Yahudi atau kalender orang Yahudi itu betul memang jatuhnya ya memang di hari Sabtu itu, karena perbedaan waktu atau penanggalannya berbeda kita dan mereka. Ya kalau kita mau ini ya cek data, mereka memulai hari pertama mereka hari apa? Hari Ahad, hari Minggu. Nah, kalau kita mulai hari pertama hari apa? Di hari Indonesia. Senin. Nah, disitulah perbedaannya Bang Juma. Kenapa di Israel berarti firman Tuhan berubah? Jatuh Sabat itu di hari Sabtu, sedangkan kita juga, ya kita tidak memungkiri memang kalau kita mengikuti penanggalan Israel tetap hari Sabtu. Tetapi karena kita hari Sabtu jatuhnya di hari Minggu gimana? Gini Bang, kita ikuti penanggalan atau kalender Masehi. Maka jatuhnya ini Anda ikut firman Tuhan sih, firman Tuhan atau apa? Katanya tadi ikut Bapak. Kalau ikut Bapak kan berarti hari Sabtu. Kalau seandainya saya sebagai orang Kristen, nih Bang Juma ya, lalu saya tidak mengikuti kebiasaan orang Yahudi, contohnya beribadahnya kan hari Sabtu, betul? Ya. Nah, lalu saya beribadahnya hari Minggu. Apakah itu melepaskan saya daripada keselamatan yang saya yakini atau tidak berpengaruh? Kan Bang Zuma mempermasalahkan tentang ibadahnya saya nih sebagai orang Kristen atau kami di Indonesia. Tadi kan Anda membawa-bawa Tuhannya Yahudi, ya harus aturan Tuhannya Yahudi dong, bukan aturan Kristen.
Saya kan bertanya, apa yang dari Kristen ini yang menjadi perintah Bapa Tuhannya Yahudi? Di dalam perjanjian baru, anak manusia itu berkuasa atas hari Sabat. Abang pernah baca? Pernah. Tapi bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu apa perintah Bapa yang dilakoni oleh orang Kristen? Minggu. Mana ada perintah Bapak Minggu? Perintah Bapak itu Sabat. Sabat itu, dia tidak hanya berbicara tentang di hari Sabtu itu, tetapi ketika berbicara tentang hari ketujuh, ya, hari ketujuh, ya, hari perhentian itu, ya, ini bisa jatuh di hari Minggu, Bang. Lah, Karena kita kenapa Anda Loh, Bang, rubah ke begini. Minggu sementara Begini, hari Bang. ketujuh itu adalah hari Sabat? Betul, tetapi kan Terus saya kenapa sudah Anda bilang rubah menjadi hari Minggu? Saya kan sudah bilang tadi, Bang, di awal tadi. Karena kita tidak mengikuti, ya, kalendernya orang Yahudi di sana. Nah, kita ikuti kalender yang Masehi, yang umum aja di Indonesia ini, yang dipakai semuanya, begitu. Kenapa harus ke kalender, Bang? Kenapa enggak ke perintah Tuhan? Iya, karena dari kalender itulah maka jatuhlah di hari Sabat itu, kepercayaan orang Yahudi itu kan di hari Sabtu. Dan juga di Indonesia ada juga loh Kristen yang ibadah di hari Sabtu, Bang, bukan hanya hari Minggu. Nah, enggak, itu yang jadi permasalahan. Tuhannya Ada juga memerintahkan Kristen, hari Abang tahu Sabat. ya, Kristen Advent. Iya, itu serigala berbulu Kristen domba Advent itu tuh. beribadah Iya. pada hari Sabtu atau yang Abang bilang Sabat tadi. Iya. Berarti Iya kan perintah Sabtu hanya untuk orang Yahudi, Bang. Advent bukan orang Yahudi. Menyamar-nyamar itu berarti. Nah, itulah maksud saya tadi, Bang. Jadi karena saya ini bukan orang Yahudi, jadi kalaupun kami beribadah hari Minggu, ya itu pun Berarti jelas tidak aja. ada. Dengan kata lain, tidak ada perintah Bapa yang dilakoni oleh Kristen. Itu jawabannya. Kan perintah Bapaknya itu bukan di perjanjian baru. Perintah Bapa itu di kitabnya Yahudi. Kalau yang di perjanjian baru itu perintah Paulus. Apa yang Anda lakukan sekarang ini bukan perintah Paulus. Ya Paulus, jangan bersunat. Itu kan perintah Paulus. Rubah hari Sabtu ke hari Minggu. Itu kan perintah Paulus. Apalagi makan babi. Itu semua perintah Di mana Paulus. Bang Zuma? Di mana Bang Zuma bisa mengatakan bahwa itu perintah Paulus kalau yang tentang ibadah di hari Minggu itu? Kolose 2 nomor 16. Kolose ya. Ya. Kolose 2:16. Oke. Oke. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini Makanya hanya berubah. bayangan dari apa yang harus datang. Hanya bayangan katanya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, jadi kalian itu mau ibadah hari apapun, hari Mukti, hari Yanto, bisa. Yang penting kalian tujuannya ke Yesus Kristus. Kalian Ya, itu betul. bukan hamba Tuhan, Bung. Kalian itu bahkan kalau Anda jeli melihat di Galatia 5 nomor 1, orang Kristen itu sudah merdeka. Orang Kristen itu tidak boleh menghambakan diri kepada Tuhan lagi. Kalian itu adalah anak-anak merdeka. Betul Sama sekali. seperti setan. Setan itu sama. Setan itu ada nggak aturan untuk setan? Nggak ada, Bang. Sama Kristen, ada nggak aturan Tuhan kepada Kristen? Mana? Coba buktikan aturan Tuhan. Nggak ada. Mana perintah Tuhan ke Kristen? Ada nggak? Satu aja. Apa? Kasih. Kasih itu perintah Tuhan kepada Bani Israel. Kasihilah musuhmu itu perintah Yesus kepada Bani Israel. Yang kutanyain kepada Kristen ini, perintahnya itu mana? Itu kan pendapat Bang Zuma, jadi sah-sah saja ya kalau Bukan mengatakan pendapat bahwa- saya. Kalau Anda bahwa mengatakan itu hanya dinyatakan kepada orang-orang Oke. di Israel. Oke, kalau begitu tujuan tolong itu dinyatakan. Kalau gitu Iya, tolong lanjut. tunjukkan perintah Tuhan kepada Kristen itu mana? Ada nggak? Satu aja atau sepotong aja perintah Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Ada nggak? Sepotong aja, sepotong. Nah itu tadilah perintahnya Bang, karena begini. Yang mana? Kristen itu abang tahu asal nama Kristen itu muncul di dalam
Perjanjian di, baru itu. di Antioquia di Turki pertama kali bersama dengan Paulus, murid-muridnya disebut Ya, Kristus, di Kristen. Antioquia ya, bersama dengan Nah, murid-muridnya. Nah, muridnya Paulus kan? mengapa Yang saya tanya perintah Bapa Elohim untuk Kristen itu ada nggak? Satu aja atau sepotong aja? Nah, ketika Yesus memberikan perintah itu Kepada perintah Bani itu ditujukan Israel. kepada siapa? Kepada murid, bukan kepada Bani Israel. Bani Israel. kepada murid-muridnya. Karena Bani Bani Israel sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Enggak ada urusan. Sedikit yang Yesus percaya kepada berbicara, Yesus, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Betul, kepada murid-muridnya itu saya katakan tadi, Bang. Abang sudah membenarkan itu. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Roma. Siapa yang disebut murid di situ? Siapa yang disebut Kristen? Yaitu murid-muridnya Yesus Kristus pada saat itu. Ya, bukan Nenek ditujukan pada Lukiper. orang Nenek Mukiper. Yahudi, Yang disebut Kristen itu murid Paulus. Murid Paulus setahun lamanya tinggal di Turki, di Antioquia bersama Paulus di sana dengan Barabas. Mereka lah yang disebut Kristen, bukan murid Yesus. Murid Paulus yang tinggal di Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11:27 yang pertama kali, 26 yang pertama kali disebut Kristen. Bukan Yesus, murid Yesus. Murid Yesus mana ada disebut Kristen? Tidak ada. Kristen itu orang barat. Pengikut Paulus. Kristen itu adalah sebutan bisa, Bang. ejekan. Tidak bisa, Bung. Penghinaan. Ya, ejekan kepada pengikut Paulus. Ingat, Bung, Kristen itu berasal Paulus, daripada kata Kristus. Sedangkan Yesusnya, kaum Yahudi tidak menggunakan bahasa Yunani dalam hal keagamaan. Orang Yahudi, Yesus, ketika berbicara tentang kitabnya, mereka menggunakan bahasa Ibrani, bahasa yang sakral. Bahasa kitab suci mereka itu bahasa Ibrani. Ibrani kalau berbicara mengenai Kristus, itu namanya Mesias atau Mesia, Mosia. Nah, kalau mereka kemudian disebut Kristen, tidak nyambung. Yang benar itu mesianik, tapi itu pun tidak ada penyebutan itu. Nanti di abad ke-20 baru muncul mesianik itu. Kristen itu bahasa Yunani, pengikut Kristus. Betul. Yang datang kepada terjemahkan Paulus. dari bahasa Yunani itu maka menjadi Kristen, dari Kristus itu menjadi Kristen ya. Nah, sekarang diterjemahkan coba Kristen ya. hari ini kalau dia diibranikan Mesias, bagaimana? Apa penyebutannya? Kristen yang pengikut Mesias. Iya, apa penyebutannya dalam bahasa Ibrani? Ya tadi yang sudah Abang sebutkan ya, itu mesianik. Mana ada? Tidak ada pernah murid Yesus disebut mesianik. Cuman Edis yang pernah mengaku-ngaku mesianis. Itu cuman karang-karangan aja. Jadi Kristen itu adalah kelompok yang dikutuk oleh Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 yang didirikan oleh tokohnya bernama Paulus. Paulus itu tokoh dari Kristen. Begitu, Bung. Jadi tidak ada itu cerita bahwa Kristen ini nggak ada perintah Tuhannya Yahudi kepada Kristen. Di dalam kitab Roma nggak ada, Galatia, Filipi, Efesus tak ada. Itu semua murni karangan Paulus untuk pengikutnya orang-orang Roma. Begitu juga 4 kitab kanon. Di situ tidak ada firman Tuhan di dalamnya kecuali yang dikutip. Misalnya ketika dia berkata tentang Yesus berkata tentang apa yang tertulis tentang aku. Nah, itu mengutip ke Mazmur. Kemudian apalagi? Ketika dia berkata dalam Lukas 24 menyebut kitab Mazmur, menyebut kitab nabi-nabi dan juga kitab Torah, itu dikutip. Tapi kalau berbicara Bapa berfirman kepada Lukas itu enggak ada. Elohim berfirman kepada Yohanes, Elohim berfirman kepada Markus, itu enggak ada. Jadi kitabnya Kristen murni itu tidak ada sentuhan firman Tuhan di situ. Itu semua karangan
Markus, karangan Lukas, karangan orang yang mengaku Matius, mengaku Yohanes, dan karangan Paulus. Jadi kalau dikatakan kepada Kristen, ada nggak ajaran Tuhan Elohim, Yotehpave, Hasem kepada Kristen? Iya, teaya, indek nara, tidak ada. Tuhan mana yang pernah berfirman dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Jadi orang Kristen melihat dirinya sendiri melakukan satu perilaku ibadah di mana ibadahnya itu tidak ada dasar firman Tuhan. Minggu ada perintah Tuhan, nggak ada. Natalan ada firman Tuhan, nggak ada. Kebaktian nggak ada. Nggak ada. Di Kristen apa perintah Tuhan yang datang kepada nabi-nabi lantas diajarkan kepada Kristen? Nggak ada. Makanya orang Kristen itu malu mengakui kalau Kristen itu agama. Karena memang nggak ada dasarnya. Yesus datang berfirman, menerima firman, menyampaikan firmannya hanya kepada Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan ada orang yang coba minta tolong anaknya untuk sembuh. Disebut apa sama dia? Disebut anjing. Jadi mohon maaf nih, kalau kita berbicara mengenai kelompok, orang Yahudi menyebut diri mereka anak Yakub ini, karena nabi-nabi yang datang kepada mereka itu disebut gembala, maka mereka disebut domba. Anda boleh baca Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub. Makanya di dalam 2 Petrus 2 nomor 18, 19, 20, orang Kristen itu diidentikan dengan anjing dan babi. Maaf. Saya bukan lancang, tapi ini ranah belajar. Ini zona belajar. 2 Petrus 2 itu Kristen itu disebut babi dan anjing. Kristen yang keluar meninggalkan Kristen disebut anjing yang makan muntahnya. Kristen yang keluar dari Kristen disebut sebagai babi yang kembali ke kubangannya. Itu fakta, itu dalil. Makanya Yesus sudah benar tuh ketika dikatakan tidak bisa, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Siapa anjing ini? Orang yang non-Yahudi yang datang minta anaknya disembuhkan. Apa kata si anjing? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa itu maksudnya? Yesus mengiyakan, oh betul, kamu betul. Ternyata kamu percaya kalau kau itu adalah anjing. Makanya 2 Petrus 2, saudara-saudara disebut sebagai anjing dan disebut sebagai babi. Kristen yang taat disebut anjing yang baik. Kristen yang baik disebut sebagai babi yang baik. Tapi kalau Kristen ada yang mu'alaf atau ada yang murtad dari Kristen disebut anjing yang kembali ke kubangannya, ke makan muntahnya, atau babi yang kembali kepada kubangannya. Begitu saudara. Jadi sampai kapanpun Kristen tidak pernah bisa jadi babi. Nggak pernah bisa menjadi domba. Selamanya anjing dan babi. Itu dalil. Jadi dalil itu yang berbicara tentang remah-remah yang jatuh lalu dimakan, ya, dianggap seperti diperumpamakan. Yakobus. Ya, seperti anjing itu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana tentang keimanan dari seorang perempuan itu, bagaimana dia meyakini, ya, kepada Yesus yang mampu dan sanggup untuk memberikan dia. Tapi golongannya naik derajat nggak? Yang besar, makanya golongannya naik nggak? Berubah nggak dia? Maka dikatakan di situ besar imanmu. Gitu kan? Kenapa imannya disebut besar? Karena dia mengakui kalau memang dirinya adalah anjing. Itu saudara, nggak boleh kita masuk menyamar seperti domba, nggak boleh. Domba itu adalah gelar untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah semisal domba. Titik. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai domba, itulah serigalanya. Kristen selama ini ngaku apa? Domba. Bani Yakub enggak Kristen ini? Bukan, berarti mereka ini adalah serigala.
Makanya aku bilang tadi, coba Anda sentuh sedikit 2 Petrus 2 itu. Kristen itu disebut anjing dan babi. Dalil itu, dalil. Bukan saya menghujat, tapi dalil. 2 Petrus 2 Petrus 2. Anda baca nomor 18 sampai nomor 22. Kalian itu diidentikan seperti anjing dan babi. Babi yang taat di Kristen adalah babi baik, anjing baik. Tapi Kristen yang murtad atau Kristen yang mu'alaf menjadi Islam disebut sebagai anjing yang makan muntahnya kembali. Disebut sebagai babi yang kembali kepada kubangannya. Izin Gurunda, kok kayak saya ngerasa ya emang rasis Bible ini, kampret Bible ini. Kalau saya mau alaf jadinya begitu gimana Gurunda? Itu sering kita bahas. Iya, yang mu'alaf ini disebut sebagai anjing yang kembali kepada kubangan. Nah, kalau dia kemudian kembali ke Kristen, menjadi anjing yang baik. Betul nggak? Betul. Iya. Misalnya Dinda Dito ini kembali menjadi Kristen. Anda menjadi kambing anjing atau bukan? Menurut dalil itu. Jadi anjing. Oh, jadi anjing. Ya. Itu kan hanya sih? Ini Bang Juma, Pasti perumpamaan. Hiasan perumpamaan. Contohnya begini, ketika dikatakan bahwa menjadi ini seperti domba ya, domba yang tersesat, apakah ketika ada perkataan itu keluar seperti domba tersesat lalu dikatakan bahwa yang dinyatakan domba tersesat itu jadi domba begitu? Tentu tidak. Ya memang itu pengelompokan. Itu cuma gelar, itu pengelompokan. Yahudi dikelompokkan sebagai domba, Kristen dikelompokkan seperti babi atau anjing. Itu maksudnya. Memang saya tidak mengatakan kalian anjing beneran. Kalian kan manusia. Cuman dikelompokkan, diidentikan, disamakan seperti anjing dan babi. Gitu, saudara. Nah, sekarang kalau berbicara anjing dan babi, bahaya itu. Bahaya. Buktinya yang makan anjing dan babi siapa? Ya. Oh, sorry Bang ya, saya bukannya menghujat, enggak. Saya ini adalah penggiat, saya penikmat. Ya, saya itu mungkin di antara pendeta, saya juga salah satu di antara pendeta, meskipun saya bukan pendeta, yang paling aktif belajar Bible. Dari kata ke kata, dari kalimat ke kalimat, dari bab ke bab saya pelajari.